memberkati segala sesuatunya, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar, baik mendengar secara langsung maupun mendengar lewat video ya Tuhan. Engkau sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekarang dulu Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau kita ada hari ini di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan lanjutkan, kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, satu ayat di ayat 18. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama baca 2-3 ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berseluruh, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah hidup yang bertumbuh. Haleluya. Hidup kita ini, pribadi kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ya. Tubuh kita bertumbuh lewat makanan sehari-hari, makan secara jasmani. Jiwa kita bertumbuh lewat intelektual kita, ada belajar. Nah, ada satu yang harus bertumbuh juga, yaitu roh kita. Haleluya. Roh kita harus bertumbuh. Ya, roh kita harus bertumbuh. Nah, sebelum bertumbuh harus lahir dulu. Roh kita harus lahir dulu. Dalam kitab Yohanes pasal yang 1 dikatakan, Tuhanlah yang mengerjakan, Dia yang melahirkan secara roh. Ya, ibu kita melahirkan secara jasmani, kita dilahirkan di bumi, ya. Tapi secara roh Tuhan yang melahirkan. Satu hari dalam malam-malam, dalam Yohanes pasal yang ketiga dicatat itu, datang seorang ahli Taurat, orang Farisi, pakar teologi Yahudi, malam-malam. Karena dalam hatinya bergerak ada sesuatu marhusori, bahasa Bataknya marhusori. Hanya ada lagunya itu, ujubi Roma sini Nikodemus, menunggu Tuhan Yesus. Ada pertanyaan dalam hatinya, ada sesuatu, padahal dia sudah teologinya sudah sangat tinggi, tapi ada sesuatu kekosongan di sana. Dan dia tanya, satu kerinduan dia apa? Dia bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Yesus jawab, harus lahir dari air dan roh. Harus lahir baru. Harus lahir kembali. Lalu Nikodemus katakan, bagaimana mungkin? Aku sudah tua, masuk kembali ke dalam rahim ibu, mana mungkin? Itu semua dikatakan Tuhan Yesus. Roh yang melahirkan roh. Nah, roh ini harus bertumbuh. Bagaimana caranya supaya bisa bertumbuh? Yang pertama harus bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ada perasaan sadar ketika hidup yang kita hidupi ini hidup dalam dosa. Ada teguran firman Tuhan dan sadarnya harus melangkah. Kesadaran itu tidak bisa hanya sadar gitu aja, tapi sadar itu harus melangkah. Makanya tema kita hari ini hidup dalam pertumbuhan. Artinya bertumbuh, melangkah, terus melangkah. Di Alkitab banyak contoh-contoh yang sadar melakukan dosa, bukan tidak sadar melakukan dosa.
Yudas. Siapa bilang Yudas Iskariot, Yudas yang sudah mengkhianati Yesus tidak bertobat? Dia bertobat. Dia sadar. Tidak ada ayatnya dikatakan Yudas tidak bertobat. Dia bertobat. Kalau saya ceritakan ini sisi politisnya sebenarnya, Yudas ini dikatakan adalah pengikut Yesus yang latar belakang politiknya, dia ingin Yesus itu raja. Dia ingin Yesus itu memimpin pergerakan Yahudi keluar dari jajahan Roma. Itu latar belakang politiknya. Ya, kalau kita belajar secara teologi. Jadi ketika dia datang kepada orang imam-imam kepala saat itu, tujuannya satu, supaya apa? Yesus memimpin pergerakan. Ketika Yesus semakin ditekan, dia akan bergerak. Terjadilah gerakan moral pada saat itu, karena pengikut Yesus itu banyak, ada ribuan orang. Itu cita-cita daripada Yudas Iskariot sebenarnya dari satu sisi. Tapi apa? Yesus, dia adalah kerajaan surga, kerajaan Allah, yaitu kerajaan dari roh. Dalam Alkitab dikatakan bukan kerajaan darah dan daging, tapi kerajaan roh. Yesus mau datang sebagai raja secara roh, rohani. Disitulah tidak jumpa pemikiran Yudas. Dia tinggal dalam hal-hal jasmania, padahal Yesus sudah mengajar dalam hal-hal rohania. Rencana dia ketika Yesus ditangkap, Yudas tidak sangka Yesus rela seperti domba dibawa ke dalam pembantaian. Dia tak pikirkan seperti itu. Dia pikir Yesus akan bertindak, berkata, "Hai malaikat, turunlah, balas programai, berperang bersama dengan saya." Itu pikiran dia. Tapi tidak. Akhirnya apa? Yudas Iskariot bertobat, sadar uang 35 perak yang dia terima ketika dia menjual Yesus itu, dia campakkan. Dia bertobat, dia sadar dan bertobat. Tapi apa? Tidak mau bertindak. Minggu lalu tema kita apa? Tindakan Rahab yang menghidupkan. Rahab bertindak dan pilihan hidup yang diambil itu tepat. Tapi Yudas Iskariot tidak tepat pilihannya. Yudas Iskariot merasa, aduh, ini salah, gak mungkin lagi aku diampuni. Akhirnya apa? Diambil tali, ikatkan ke batang pohon yang tinggi pasti. Kalau pohon cabai akan mungkin. Pohon yang tinggi, lalu dia bunuh diri di sana. Jadi Yudas Iskariot bunuh diri. Padahal dia sudah sadar, dia bertobat, tapi dia berhenti sampai di sana, dia tidak bertindak. Contoh pertama. Yang kedua, Petrus. Siapa bilang kesalahan yang dibuat oleh Yudas Iskariot dan Petrus itu lebih berat dari Yudas Iskariot? Sama. Petrus juga berat. Kenapa? Ketika Yesus dibawa dari taman Getsemani, lalu ditanyai di bait Allah, di kediaman Imam Kayafas, di sana dia ditanyai, ada opung-opung yang datang. Kau kan muridnya Yesus. Kau kan murid Yesus. Tapi apa kata Petrus? Daud tadai. Gak kenal aku, sorry, gak kenal. Sekali, bukan hanya sekali, 2 kali, sampai 3 kali Petrus mengingkari. Petrus tidak mengaku bahwa dia kenal dengan Yesus. Petrus tidak mengaku bahwa dia murid Yesus.
hadapan Tuhan, kesalahan yang dibuat Yudas Iskariot dan Petrus sama. Ketika Yudas menjual, berkhianat, sama dengan Petrus tidak mengakui, sama. Ketika Yesus memandang kepada Petrus, lalu Petrus melihat dan ingat apa yang dia katakan. Yesus sudah katakan, sebelum ayah berkokok, engkau sudah 3 kali menyandarkan aku. Ketika mereka pandang-pandangan, lihat-lihatan, di situ Petrus sadar. Di situ Petrus sadar, aku sudah berdosa, aku sudah berkhianat kepada guru. Lalu dia lari. Petrus lari. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika Yesus sudah bangkit, hubungan mereka dipulihkan. Yesus juga sampai katakan 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Petrus katakan, iya belum. Tapi tidak cukup sekali, karena Petrus sudah 3 kali mengkhianati Yesus. Dia pernah sampai 3 kali. Sampai pada kali yang ketiga, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Akhirnya Petrus dengan sedih, dia sadar, dia bertobat. Dan tindakannya apa? Tindakannya ketika 10 hari Yesus sudah naik ke surga, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang pernah berkhianat, Petrus yang juga pernah salah, tapi ketika berlahir dari atas, lahir dari Roh, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia beritakan kabar baik. Dia berubah menjadi seorang nelayan yang takut melihat orang, berubah menjadi seorang pembicara luar biasa. Dia bisa khotbah sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ada terjadi pertumbuhan. Haleluya. Pertanyaannya, pertumbuhan ini seperti apa? Apakah pertumbuhan ini bisa dipelajari? Apakah pertumbuhan yang Tuhan berikan ini bisa dipelajari? Pertumbuhan secara jiwa itu belajar, tapi pertumbuhan rohani itu bekerja atau karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja. Ada satu cerita sejarah, kalau Bapak Ibu Saudaraku suka membaca sejarah, di Rusia dulu, ketika terjadi revolusi di Rusia, sebelum revolusi itu ada seorang mahasiswa yang bernama Joseph, mahasiswa teologi, dia belajar teologi. Tetapi ketika terjadi revolusi di Rusia, Lenin menguasai dan terjadi pemberontakan di Rusia. Akhirnya studi yang diikuti oleh Joseph berhenti. Akhirnya Joseph ini menjadi pengikut Lenin. Dan nama Joseph itu nama lengkapnya adalah Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah murid utama dari Lenin, bapak komunis. Ya, Joseph Stalin itulah komunis yang luar biasa. Padahal dia sudah belajar teologi, ya, dia sudah belajar teologi, tapi apa? Dia meniadakan Tuhan. Kekristenan dia rantai di Rusia pada saat itu. Bukan hanya itu, dalam Alkitab juga dicatat ada seorang bernama Saulus. Saulus ini juga murid yang luar biasa dari ahli-ahli
Farisi, hafal Taurat. Saking hafalnya apa? Ketika ahli-ahli Taurat katakan orang-orang Kristen harus dibinasakan, harus dikejar, harus dibantai, dia menjadi orang yang pertama membantai orang-orang Kristen. Namanya Saulus. Secara intelektual dia tahu, dia paham betul, dia paham betul tentang Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Dengan saya katakan minggu lalu dalam ibadah kita, ayat yang terakhir di minggu lalu, dan kita Mazmur, dari sekian banyak ayat yang dibaca itu bisa saya simpulkan apa? Seperti apa yang kita sembah, kita akan menjadi seperti itu. Amin. Kalau kita menyembah Tuhan yang benar, hidup kita juga akan menyerupa seperti Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya bisa kita lihat seseorang, betulkah dia beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Nampak orang yang semakin sungguh-sungguh beribadah, dia akan seperti apa yang dia sembah, seperti apa yang dia layani, seperti apa yang dia puji-puja, dia akan seperti itu. Kalau kita melayani konsep-konsep, aturan-aturan, maka kita akan fokus kepada aturan-aturan. Ada melenceng dari aturan itu salah. Sama seperti ahli Taurat pada zaman Yesus. Ahli Taurat dalam zaman Yesus itu diceritakan bagaimana ketika Yesus menjadi seorang pengamat, dia mengamati dari luar. Dia lihat ada dua orang yang datang membawa persembahan ke bait suci, berdoa. Ketika seorang ahli Taurat datang berdoa dengan gagah, ya Adonai, Elohim Adonai, kata Yahweh itu nggak boleh diucapkan, harus diganti dengan Adonai, artinya yang mulia. Itu kata Taurat. Taurat katakan apa? Jangan sembarang mengucapkan nama Allahmu. Makanya Yahweh tidak boleh diucapkan di sana, harus diganti dengan Adonai. Ya Adonai, aku memuji Engkau luar biasa Engkau. Aku hidup benar di hadapan-Mu, tidak seperti yang di sebelah. Kemudian di sebelah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu datang berdoa, menepuk dadanya. Aku kan layak, berdosa hidup Engkau. Aku tidak layak. Apa yang Yesus katakan hari ini? Yesus katakan, yang didengar oleh Bapa itu pemungut cukai, tapi orang Farisi itu tidak didengar. Contoh pertama, contoh kedua, ketika Yesus datang berkunjung ke rumah, siapa itu? Orang yang pendek, Sakius, ya. Oh Sakius, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hanya melihat Yesus, Tuhan Yesus. Katanya Sakius, turunlah, aku mau datang ke rumahmu. Sakius, pemungut cukai, rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena keterbatasannya dia harus panjat pohon ara melihat mana Yesus. Dan Yesus tahu, Sakius turunlah, aku mau datang ke rumahmu. Hari itu apa yang terjadi? Ahli-ahli Taurat katakan, lihat Yesus kok mau masuk ke rumah orang berdosa. Bukankah Sakius itu orang
tadi. Ada lagi suatu contoh berikutnya. Ketika Yesus diundang masuk ke rumah, ketika dalam perjamuan itu tiba-tiba ada seorang perempuan datang menangis di kaki Yesus. Air matanya membasahi kaki Yesus. Lalu dipecahkannya buli-buli yang berisi minyak wangi, diukarakan kaki Yesus. Dia sekarangan rambutnya. Orang juga katakan, kalau memang ini Tuhan, tentu Dia tahu siapa perempuan ini. Bapak Ibu Saudaraku, dari contoh-contoh yang saya katakan ini, lihat, siapa bilang ahli Taurat bukan orang yang beragama? Ahli Taurat itu orang yang beragama. Ahli-ahli agama semua, mungkin namanya panjang. Mungkin Nikodemus itu kalau zaman sekarang kita ibaratkan Nikodemus yang datang kepada Yesus malam-malam itu, namanya itu adalah Profesor Doktor Nikodemus MTH MA MMIS MMMM Doktor PhD, panjang sekali namanya mungkin. Panjang. Tapi apa? Ada kekosongan di hatinya. Harus roh ini bertumbuh ke arah yang benar. Yesus harus menjadi contoh kita. Yesus tidak anti dengan orang yang berdosa. Yesus tidak anti kepada pemungut cukai, tidak anti kepada perempuan yang berdosa itu, tidak anti kepada orang-orang yang disingkirkan lewat agama. Karena apa? Di situ selalu saya katakan bahwa sesungguhnya kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi pola hidup. Pola hidup apa? Pola hidup yang harus bertumbuh. Bertumbuh kemana? Pertumbuhan kita harus mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang sungguh-sungguh menyembah Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran yang menghidupkan. Mengalir terus. Itu sebabnya ada pujian kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap hidupku, memuliakan nama-Mu. Tujuan kita harus sama seperti Yesus. Harus sama seperti Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Yesus, itu akan terjadi. Tapi kalau kita tidak sungguh menyembah Yesus, ingat minggu lalu saya tutup, ya. Kalau lupa nanti buka di YouTube-nya, udah di-upload. Kalau minggu lalu sudah di-upload di channelnya _Banjarnagor. Lihat di sana. Saya tutup dengan satu kata apa? Orang akan menjadi seperti apa yang dia sembah. Itu intisari dari Mazmur 15. Orang akan menjadi seperti apa yang dia sembah. Dalam kitab Mazmur, banyak orang menyembah berhala yang punya mata tapi tidak melihat, menyembah berhala yang punya telinga tapi tidak mendengar, menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kan orang yang menyembah itu ya
tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kenapa? Dalam kitab Mazmur dikatakan seperti apa yang dia sembah. Kalau kita ibaratkan hari ini, kalau ada orang kita lihat semakin hari semakin kasar, semakin hari semakin menuduh atau apa istilahnya, mengkafir-kafirkan orang, berarti dia sembah itu seperti itu. Kita tidak Tuhan ajar untuk mengkafir-kafirkan orang, tapi apa? Untuk mengasihi. Nah, kita singkatkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tadi Yudas sadar, bertobat, tapi berhenti sampai di situ. Petrus sadar, bertobat, tapi dia bertinggal. Saulus sadar ketika dia mengalami berjumpa dengan Tuhan. Ketika Saulus mengejar-ngejar Kristen pada saat itu, orang-orang yang percaya pada Yesus saat itu, dalam perjalanan ketika dia naik kuda, tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Dan Yesus berbicara secara pribadi kepada Saulus. Saulus jadi buta, tak bisa berbuat apa-apa ketika dia mau ke Damaskus, ke Damsyik. Dia jadi buta, sampai-sampai dia harus didoakan seorang yang namanya murid, ya, supaya dia bisa melihat kembali, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengubah hidup Saulus, dan Saulus berubah nama menjadi Paulus, sahabat Tuhan luar biasa yang sampai hingga hari ini dalam Alkitab sangat banyak tulisan-tulisan dari Paulus yang memberkati kita. Sadar, bertobat, bertindak. Nah, tindakan inilah yang harus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, iman itu harus berbuat. Iman, kalau tinggal iman itu tidak ada gunanya. Contoh, katakan di meja ini dihidangkan makanan, segala macam makanan, dari makanan ringan hingga makanan berat. Ada lontong paling enak lontong Medan ada. Lalu dari Medan agak bergerak ke sebelah kanan sini ada BPK. Terus turun lagi ada saksa. Terus ada sopnya. Terus banyak kue segala macam, ada sup. Di sini banyak makanan. Lalu dikatakan, ini makanan. Percaya makanan? Aku percaya. Ayo silakan. Iman yang tidak bertindak seperti ini. Aku percaya ini makanan. Kalau aku makan, aku akan hidup, aku akan sehat. Aku percaya ini makanan. Kalau aku makan, aku hidup, aku sehat. Aku percaya ini makanan. Kalau aku makan, aku sehat. Tapi dia, aku percaya. Ini kalau enak kali ini, enak kali yang ini, itu lagi. Oh, ini pedas, enak di kalau dimakan. Tapi dia hanya percaya. Aku percaya dia katakan. Dia hidup enggak? Bisa nggak hidup seperti itu? 3 hari, kalau dia katakan aku percaya. BPK-nya udah mulai asam, saksanya udah mulai basi, makanan enggak udah mulai segala macam. 3 hari nggak bisa dimakan lagi. Tapi dia katakan aku percaya itu makanan. Lihat 3 hari mati dia. Amin. Tapi katakan aku percaya itu makanan. Oh, terima kasih Tuhan. Allah. Oh, aku percaya. Ini pedas, makan. Hidup. Iman itu seperti itu. Kalau kita percaya harus bertindak. Haleluya. Perlu bertindak, itulah iman.
Ada pertanyaan yang baru ini. Kemarin ada perdebatan. Teman saya katakan, ateis itu tidak percaya Tuhan. Oh iya, memang betul. Lalu saya katakan, datangnya iblis percaya nggak sama Tuhan? Ya, mereka kata ateis saja nggak percaya Tuhan, apalagi iblis. Lu salah. Saya bilang salah. Ateis tidak percaya Tuhan, tapi iblis percaya kepada Tuhan. Iblis percaya dan beriman kepada Tuhan. Loh, baca sendiri ada ayatnya. Iblis itu percaya Tuhan. Percaya, bukan nggak percaya. Ketika dalam nama Yesus dia gemetar. Bedanya apa? Tidak bertindak. Ya. Bapak saudaraku, mari iman tidak hanya untuk dipupuk-pupuk, tapi iman dipupuk untuk bertumbuh dari hari ke hari bertumbuh. Dan lihat pertumbuhan kita benar atau tidak, lihat dari hidup kita. Apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Apakah kehidupan kita ini berbuah untuk Tuhan? Kalau tidak untuk Tuhan, periksa kembali, arahkan kembali kompas. Kompasnya itu adalah Alkitab. Lihat di manakah kita salah, di mana yang salah. Nah, hidup kita harus bertumbuh ke arah Kristus, ke arah Kristus. Karena Yesuslah yang melahirkan roh kita. Bapa di surga melahirkan roh kita, sehingga roh kita boleh bertumbuh. Bukan dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa coba-coba untuk aku mau baiklah. Aku coba di satu ini untuk baik-baik, hidup baik-baik. Kalau dengan usahamu sendiri pasti gagal. Dengan usaha sendiri pasti gagal. Kenapa? Dan firman Yohanes katakan Allah lah yang memberikan. Artinya kita harus berserah kepada Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk bertindak. Hari ini juga pesan secara khusus untuk Mary. Kalau hari ini kau ambil keputusan untuk menanggalkan hidup lama, dikubur seperti Yesus yang sudah mati itu, hidupmu juga nanti akan dikubur. Mary yang lama itu mati. Dan sama seperti Yesus bangkit karena kemuliaan Bapa, Mary akan bangkit menjadi Mary yang baru. Amin. Mary yang baru. Dan bukan hanya itu, yang paling penting, namamu tercatat dalam buku kehidupan. Haleluya. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Dan bertindaklah terus, berjalan terus, bertumbuh terus. Jangan sampai nama itu hilang. Hidupmu harus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan